Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Putri Nugroho dengan NPM 19-10117. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai hak menguasai negara. Hak menguasai negara adalah suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada dalam suatu negara dan memberikan hak pada negara untuk berkegiatan dalam pemerintahannya. Dengan kata lain, wewenang negara tidak hanya berhubungan mengenai wewenang pemerintahan saja, akan tetapi meliputi pula semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU PA dapat dijelaskan maksud dari hak menguasai negara yaitu sebagai berikut. 1. Negara itu tidak memiliki tapi berhak mengatur, menyelenggarakan, menggunakan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan hukum manusia dengan bumi, air, dan luar angkasa. Dan yang ketiga, hak untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Di dalam UU PA juga diatur mengenai yang pertama, hak atas tanah, yang kedua, hak atas air, yang ketiga, hak atas ruang angkasa, dan yang keempat adalah pendaftaran tanah. Yang pertama, mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah yaitu meliputi yang pertama, yaitu hak milik. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Yang kedua, hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan, pertanian, perikanan, atau peternakan. Yang ketiga, hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Selanjutnya, hak pakai. Hak pakai adalah untuk menggunakan dan memungut hasil tanah yang berasal dari 1. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya. Yang kedua yaitu tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, sehingga sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam UU PA. Selanjutnya, hak sewa untuk bangunan adalah seseorang atau sesuatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Yang kedua yaitu hak atas air. Hak atas air yaitu meliputi yang pertama, hak guna air, dan yang kedua, penangkapan ikan. Yang ketiga, hak atas ruang angkasa. Hak atas ruang angkasa meliputi yaitu hak ruang angkasa. Dan yang keempat adalah pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan PP nomor 10 tahun 1961 dan PP nomor 24 tahun 1997. Ya, sekian dari yang sudah saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.